si perempuan itu mendapat berita buruk. Kekasihnya telah selingkuh. Sang perempuan yang terkejut akan kejadian ini terus menangis hari demi hari. Hingga pada suatu malam yang gelap, di atas gedung tinggi dengan hanya sinar bulan yang menemaninya, perempuan tersebut menanyakan diri, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Mengapa hal buruk ini terjadi kepadaku? Mungkin dunia ini lebih baik tanpa aku. Dengan pikiran tersebut, perempuan ini mulai berjalan ke ujung gedung ingin melompat. Namun, pada saat dia ingin melompat, ada yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Hei, kamu oke nggak? Jangan lakukan hal bodoh itu. Hidup itu masih panjang, kata temannya sambil memeluknya erat. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku udah nggak kuat, kata si perempuan. Aku tahu kamu lagi sedih, tapi kamu nggak sendiri kok. Hidup ini milik Tuhan, dan kita nggak punya hak mengakhirinya. Aku di sini untuk kamu, jadi jangan kayak gitu lagi ya. Sejak malam itu, mereka selalu berdua. Si teman selalu mengajak jalan-jalan
tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup kita atau mengakhiri hidup orang lain. Dan dalam kandungan kita sudah diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, dan ketika kita lahir kita dan ketika kita lahir itu merupakan perintah dari Allah. Oke, kita lanjut. Oke adik-adik, untuk mendalami tema kita pada saat ini, saya minta adik-adik membaca artikel tentang Santa Bunda Teresa. Setelah adik-adik membaca, akan ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Silakan adik-adik membuka dalam HP adik-adik. Oke, sudah bisa selamat baca. Oke, bisa dipercepat. Oke, satu orang selamat baca. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik yang lahir di Skopje tahun 1910. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan orang terlantar di Kalkuta, di India. Pada tahun 1950, ia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih. Atas pengabdiannya, ia dinyatakan sebagai santa oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016. Oke, jadi adik-adik, Bunda Teresa ini merupakan seorang biarawati Katolik yang lahir di Skopje pada tahun 1910. Nah, Bunda Teresa ini mendirikan kongregasi yang bernama Misionaris Cinta Kasih, dan misionaris tersebut bertugas untuk melayani orang-orang terlantar dan orang-orang miskin. Karena pengabdiannya, akhirnya Paus Fransiskus menyatakan Bunda Teresa sebagai santa pada 4 September 2016. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Di sini saya membagi adik-adik dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini bisa bergabung di antara kelompok ini. Oke, silakan di sini. Silakan bergerak untuk dalam kelompok. Silakan adik-adik membuka artikel 187 dan
Pertanyaan, apa pandangan gereja tentang aborsi? Gereja Katolik tegas menolak aborsi dan menganggapnya sebagai tindakan kejahatan berat setara dengan pembunuhan anak. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah selesai? Oke. Silakan kelompok 2. Hidup manusia. Apa ajaran Yesus tentang menghargai hidup manusia? Yesus mengajarkan cinta kasih kepada sesama tanpa batas. Kita tahu untuk kelompok. Ternyata adik-adik di sini sangat luar biasa ya. Iya, Ibu. Oke, adik-adik, biar kita lebih semangat lagi kemarin kita ice cream saja. Iya, Ibu. Boleh, Ibu. Adik-adik berdiri. Oke, cluenya yaitu ada 3: mendekat, menjauh, dan menangkap. Saya minta adik-adik sambung membantu saya di depan. Oke, adik-adik perhatikan ya. Iya, Ibu. Oke, berpasang-pasangan ya, dua orang. Yang tidak bersama silakan dari sana di luar. Oke, Ibu lucu. Oke, siap. Perhatikan ya. Ya. Cluenya ada 3: mendekat, menjauh, dan tangkap. Jadi, ketika saya mengatakan mendekat, adik-adik mendekat. Ketika saya mengatakan menjauh, adik-adik silakan Menjauh. Iya. Tapi yang pertama itu dia tenang saja. Yang kedua itu yang bergerak ya. Iya, Ibu. Kemudian, ketika saya bilang tangkap, silakan adik-adik menangkap tangan yang teman yang sebelah. Iya, Bu. Saya, kita coba ya. Perhatikan contoh. Mendekat, menjauh, tangkap. Ketika saya bilang tangkap, adik-adik harus menarik tangannya atau mengerti? Ulang ya.
dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu. Adik-adik, dalam kitab Ayub juga sudah menegaskan bahwa hidup yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan yang berhak mengambil nyawa manusia adalah Allah sendiri. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Mari kita lihat hidup itu milik Allah menurut ajaran Perjanjian Baru. Silakan. Yesus mengajarkan cinta kasih kepada sesama tanpa batas. Dalam Matius bab 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus juga menegaskan pentingnya nilai kehidupan. Dalam Matius bab 25 ayat 40, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Oke. Adik-adik, dalam Perjanjian Baru, Injil Matius bab 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Artinya adik-adik bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita menemukan berbagai banyak masalah, dan kita manusia biasa tentu memiliki musuh. Tetapi kita manusia cenderung ketika memiliki musuh kita selalu dendam. Nah, tapi Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu." Maka kita harus mengasihi musuh kita. Ketika musuh kita melakukan kejahatan kepada kita, maka kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan pula. Tetapi yang kita lakukan yaitu mendoakan musuh kita agar dia bisa bertobat dan KJB, artinya kembali ke jalan yang benar. Oke. Kita lihat dalam Matius bab 25 ayat 40, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi adik-adik, dalam Injil Matius sudah menegaskan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, artinya kita berbuat baik untuk Tuhan. Tapi sebaliknya adik-adik, ketika kita melakukan kejahatan, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu merupakan ajaran dari Perjanjian Lama dan ajaran dari Perjanjian Baru tentang hidup itu adalah milik Allah. Mari kita lihat hidup itu milik Allah menurut ajaran Gereja Katolik. Menghargai hidup manusia. Oke, silakan. Hidup manusia berasal dari Allah dan dikasihinya, sehingga hidup bersifat suci meskipun manusiawi. Kitab suci menegaskan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena memiliki nilai pribadi yang istimewa. Markus bab 8 ayat 37. Hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk bersyukur dan mengisi masa hidup dengan kebaikan sebelum menuju kehidupan kekal. Mazmur bab 90 ayat 10, Ibrani bab 15 ayat 15. Oke, adik-adik, hidup yang kita miliki itu berasal dari Allah. Karena Allah mengasihi kita, sehingga hidup yang kita miliki itu bersifat suci. Kita manusia memiliki keterbatasan, tetapi karena Allah mengasihi kita, akhirnya Allah memberikan kehidupan kepada kita, dan tentunya kita sebagai manusia adalah pengelola hidup dan bukan pemilik kehidupan. Oke, mari kita lihat. Menurut ajaran gereja Katolik tentang manusia. Oke, saya minta agar di belakang pembacaan ini. Sejak awal, gereja tegas menolak aborsi dan menganggapnya sebagai tindakan kejahatan berat setara dengan pembunuhan anak. Podium et Spes 51, kehidupan manusia harus dilindungi sejak pembuahan. KGK Katekismus Gereja Katolik 2270, pelaku aborsi dapat dikenai ekskomunikasi. Kitab Hukum Katolik
Kanon 1398. Oke. Nah, adik-adik, gereja Katolik itu sejak awal menolak tindakan aborsi karena gereja menganggap bahwa aborsi itu merupakan suatu tindakan kejahatan berat dan merupakan perbuatan yang setara dengan pembunuhan anak. Adik-adik, ketika dalam pembuahan bayi dalam pembuahan, mereka tuh sudah memiliki hak untuk hidup, sehingga mereka tuh harus dilindungi.
dengan